Sistem itu adalah sekumpulan prosedur yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kumpulan prosedur ini memberikan jaminan bahwa suatu proses bisnis akan menghasilkan output yang diinginkan terlepas dari siapapun yang menjalankannya. Misalnya, siapapun penjualnya, sistem penjualan yang tepat akan memberi kepastian pencapaian target penjualan. Siapapun yang memproduksi, sistem produksi yang baik akan menjamin kualitas produk seperti yang Anda inginkan. Asik kan ya? Nah, itu sebabnya sistem jadi impian semua pengusaha. Sama seperti Anda, saya pun ingin memiliki sistem yang hebat di perusahaan saya. Dengan sistem itu, saya berharap bisnis saya berkembang jadi perusahaan besar. Sebuah keinginan yang ternyata menghasilkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya. Loh, gimana tuh? Nah, ceritanya gini. Saya perlu sistem SDM yang bisa merekrut dan meretain karyawan sekelas perusahaan besar. Saya juga perlu memiliki sistem produksi yang bisa menjamin kualitas produk terbaik. Jadi apa yang saya lakukan? Ya, saya belajar dari best practice tentu saja. Saya temukan sistem SDM yang paling oke pada saat itu adalah sistem yang diterapkan di Astra International. Sementara sistem produksi yang paling hebat ada di Toyota. Maka, saya pelajari kedua sistem itu agar bisa menduplikasinya di perusahaan saya. Saya percaya kalau perusahaan saya bisa punya sistem SDM dan sistem produksi seperti mereka, maka pasti perusahaan saya akan cepat berkembang dan besar seperti mereka. Saya pun membuat dan menerapkan sistem jenjang karir yang bertingkat-tingkat layaknya di Astra. Saya buat dan terapkan prosedur produksi yang multi-layer dan mekanistik layaknya Toyota. Singkatnya, saya telah mengadopsi best practice. Bisnis saya pasti akan booming kan? Ternyata enggak. Turnover karyawan justru jadi tinggi. Sementara kita juga nggak dapat karyawan terbaik seperti yang kita harapkan. Dari sisi produksi, karyawan jadi lebih sering lembur dan klien seringkali nggak happy dengan hasil kerja kita. Loh, kok bisa? Jawaban sederhananya adalah apa yang bagus untuk perusahaan besar belum tentu, bahkan hampir pasti tidak, cocok untuk perusahaan kecil atau menengah. Ibaratnya kita mau dagang keliling di pasar tapi justru sibuk dengan dasi, sepatu, dan jas yang kedodoran. Itulah yang menjadi alasan kenapa banyak profesional yang berhenti bekerja dari perusahaan besar kemudian memulai usahanya sendiri atau bekerja di sebuah startup atau UKM. Seringkali kedodoran hingga usahanya justru gagal. Padahal jelas ya, mereka itu kan orang pinter, jabatannya pernah tinggi, serta punya pengalaman panjang dan luas dalam bisnis. Kesalahan mereka adalah menganggap UKM sebagai miniatur dari perusahaan besar. Mereka yakin jika mereka menerapkan apa yang mereka tahu saat bekerja di perusahaan besar, maka si UKM pun akan menjadi besar.